Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mari kita perhatikan hadis yang ke-818. Hadis riwayat Abu Hurairah ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu akad jual beli. Ya, Rasul melarang an bai'ataini fi bai'atin. Melarang dua jual beli dalam satu akad jual beli. Hadis rawahu Ahmad wan Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Di hadis yang ke-819 yang dikeluarkan oleh Abu Daud, redaksinya berbunyi man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu au kasuhuma awir riba. Falahu au kasuhuma awir riba. Yang artinya barang siapa melakukan dua jual beli dalam satu transaksi, maka dia boleh mengambil barang yang murah atau ia termasuk riba. Atau dengan terjemah yang lain ya, barang siapa yang melakukan dua jual beli dalam satu transaksi, falahu au kasuhuma, maka dia akan mendapatkan ya, au kasuhuma itu yang murah, yang berkurang, atau yang tadi kalau sini yang murahnya, yang kurangnya awir riba. Kalau dia enggak mengambil yang kurangnya berarti itu dia akan mengambil riba, awir riba. Itu dalam redaksi yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Nah, apa faedah penting dari kedua hadis ini, Bapak Ibu dan jamaah sekalian? Yang pertama tentang makna bai'ataini fi bai'atin ya. Dua jual beli dalam satu transaksi itu apa maksudnya? Ya, Rasul melarang an bai'ataini fi bai'atin. Ada beberapa tafsir yang dijelaskan oleh para ulama. Dalam kitab Minhatul Alam setidak-tidaknya disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan 3 penafsiran. Yang pertama, yang dimaksud dua jual beli dalam satu akad transaksi itu, maksudnya menurut tafsir yang pertama adalah ketika seseorang mengatakan abi ukahadats sauba nakdan bi asratin au nasi'atan bi isrin. Nah, ini menurut tafsir yang pertama. Maksudnya apa? Abi ukahadats saub, aku jual kain ini nakdan, kalau kontan, bi asroh, dengan ya 10 dirham misalnya, atau dengan 100.000 misalnya. Au nasi'atan bi isrin, atau aku jual secara kredit sebesar 20 dirham atau 200.000. Nah, jangan bahasa kita ya, saya ulangi ya. Kalau dengan bahasa kita misalnya ini tafsir yang pertama. Aku jual kain ini, kalau dibayar kontan bayar 100.000. Tapi kalau dibayar nggak kontan, nah nggak langsung dibayar saat ini juga, aku jual 20 dirham atau 200.000. Nah, itu namanya bai'atani fi bai'atin. Dua jual beli dalam satu transaksi. Ini tafsir yang pertama. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, di dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu agak sedikit berbeda redaksinya, tetapi maknanya sama ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sabqataini fi sabqatin wahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Sabqatain itu makna asalnya jabat tangan ya, tanda setuju transaksi. Nah, jadi kalau kita
terjemahkan sama dengan terjemah di atas tadi. Rasul melarang dua jual beli dalam satu transaksi. Ini tafsir Al-Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Nah, tafsir yang kedua, yang dimaksud dua jual beli dalam satu akad transaksi adalah an yastaritu ahadu al-muta'aqidaini alal akhari aqdan akhar, yaitu ketika salah satu dari dua pihak yang bertransaksi mensyaratkan akad yang lain. Ada akad jual beli tapi ada syaratnya dengan akad yang lain. Ini namanya bai'atani fi bai'atin. Contoh apa? Misal, aku jual, ketika si penjual mengatakan kepada si pembeli, abi uka hadhihi sayyarah, aku jual mobil ini kepadamu dengan harga katakanlah 35 juta, mobil second. Abi uka hadhihi sayyarah bi samani isnani wasalasuna au khamsa wasalasuna miliun misalnya. Aku jual mobil ini dengan harga 32 juta. Ala antabi'ani sayyarataka bikadza. Dengan catatan engkau juga menjual mobilmu kepadaku seharga misalnya 30 juta. Yang mau beli punya mobil, yang mau jual punya mobil. Tapi yang mau jual ini seneng sama mobil yang mau beli mobilnya, gitu. Sebaliknya yang mau beli juga seneng mobil yang mau dijual itu, sama-sama menyenangi. Tapi calon pembeli ini nampaknya lebih sangat tertarik karena ini mungkin mobil klasik ya. Mobil klasik harganya mahal sekali, yang walaupun akhirnya nanti dihancurin sama pendemo gini ya. Untuk koleksi masalahnya gitu ya. Nah, jadi saya mau beli. Oke, kata si penjual, saya jual mobil ini seharga misalnya 3,5 M. Mobil klasik 3,5 M. Tapi dengan syarat engkau jual mobilmu kepadaku seharga 1 M saja misalnya. Sama-sama mobil klasik gitu ya, yang langka. Nah, jual beli model seperti ini namanya bai'atani an fi bai'atin. Dua jual beli dalam satu transaksi. Atau bisa juga dengan kalimat yang lain, misalnya aku jual mobilku ini seharga tadi 3,5 M, tapi dengan catatan engkau menyewakan rumahmu kepadaku ya selama 1 tahun. Tapi jangan rumah yang digeruduk masa, rumah yang masih utuh gitu ya. Misalnya yang masih utuh, sewakan kepadaku, maka aku akan jual mobilku ini seharga 3,5 M. Nah, ini tafsir dari mazhab Al-Hanabilah. Itu yang dimaksud bai'atani bi bai'atin. Dua jual beli dalam satu transaksi. Bisa membedakan Bapak Ibu antara yang pertama dan yang kedua? Beda ya? Beda. Tafsir yang ketiga, yang dimaksud bai'atani fi bai'atin adalah an yabi'ahu sil'atan bimi'atin ila ajal summa yashtariha minhu halan bi aqal. Yaitu ketika seseorang menjual barang ya seharga katakanlah 1 juta, bimi'at sini misalnya mi'atu dirham ya, ila ajal, dalam jangka waktu tertentu, tidak langsung. Ya, misalnya si A mengatakan, aku jual barang ini, ya, mobil ini katakanlah seharga 100 dirham, bimi'ati dirhamin ila ajal. Atau kalau dalam bahasa rupiah berarti aku jual mobil ini seharga 100 juta. Ila ajal. Ajal itu dalam jangka waktu tidak langsung. Ya, mungkin dicicil gitu ya, bertahap. Summa, kemudian si penjual dia mengatakan,
aku akan beli mobil yang engkau beli dariku itu, ya kontan, biakol, dengan harga yang lebih murah. Jadi aku jual mobilku ini kepadamu seharga 100 juta, silakan kau cicil. Tapi aku akan beli mobil yang engkau sudah beli dariku ini seharga 70 juta. Aku bayar kontan. Gitu. Nah, ini namanya bai'atani bi bai'atin. Ya. Jadi Mas Muarif bilang ke Pak Wikan misalnya, Pak Wikan, ini saya jual mobil saya nih, berapa? 100 juta. Oke, siap. Boleh antum bayar besok lusa, boleh. Tapi nanti kalau antum sudah beli, berapa harganya? 100 juta. Oke, kata Pak Wikan. Tapi Mas Muarif bilang, tapi nanti kalau sudah antum beli mobil saya ini, saya beli lagi langsung, saya bayar kontan. Tapi seharga 70 juta. Paham ya maksudnya? Nah, iya. Jadi Mas Muarif mensyaratkan, jual lagi nanti mobil yang antum sudah beli dari saya, ke saya, nanti saya bayar kontan harganya tapi 70 juta. Nah, jadi untung berapa Mas Muarif? 30 juta. Nah, inilah yang dimaksud bai'atani pi bai'atin. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah yang kedua tadi tafsir dari mazhab Al-Hanabilah. Sementara tafsir yang ketiga ini adalah tafsir yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu yang dimaksud hadis naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Maksudnya itu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, lalu dari ketiga pendapat ini mana yang benar? Ya. Mana yang lebih dekat dengan kebenaran? Nah, di sini katakan hadis larangan untuk melakukan dua jual beli dalam satu transaksi ini menyebabkan transaksi seperti itu hukumnya haram, akan begitu haram dan rusak dia, tidak sah. Tapi tadi seperti yang kita tahu tafsirnya macam-macam. Di antara ketiga tafsir itu, tafsir yang paling dekat dengan kebenaran adalah tafsir yang ketiga. Tafsir yang ketiga, gitu. Sementara tafsir yang pertama, masih ingat tadi? Saya jual kain ini seharga 100 ribu, bayar kontan, cash. Tapi kalau nanti di kredit saya jual 200 ribu. Ini dalam bahasa lain namanya kredit. Kita udah bahas itu. Nah, jual beli seperti ini nggak ada masalah. Boleh, kita udah bahas kemarin. Itu dibolehkan, tidak, dan ini tidak termasuk bai'atani fi bai'atin. Kredit itu tidak termasuk. Gitu. Jadi ini perkara yang clear, jelas ya. Selama syaratnya terpenuhi tentu saja. Disepakati barangnya jelas, akan dikredit dalam jangka berapa lama, clear, dan tidak ada penalti gitu ya. Apabila ada keterlambatan pembayaran, maka itu tidak masalah, sah. Kemudian jual beli yang kedua dengan syarat tadi, aku jual ini dengan catatan harus begini, itu juga nggak ada masalah. Sebagaimana dilakukan oleh pada hadis pertama, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Ya, ketika Abdullah bin Mas'ud, ya, Jabir bukan Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, untanya ditawar oleh Nabi, dibeli oleh Nabi SAW, tapi dengan syarat waktu itu Jabir mensyaratkan kepada Nabi dengan catatan, biarkan unta ini mengantarkanku dulu ke rumahku, ke keluargaku, baru saya itu silakan kau ambil ya Rasulullah. Itu boleh, selama masing-masing ridho gitu. Oke, misalnya saya jual mobil ini seharga sekian juta, tapi syaratnya kamu harus menyewakan rumahmu kepadaku, itu misalnya. Selama masing-masing pihak setuju, oke, tidak masalah. Tidak ada masalah. Jadi tafsir kedua juga ini tidak ada masalah. Artinya tidak dilarang yang seperti itu. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian, maka Al-Imam As-Sa'di mengatakan hadis ini la yatanawalu hadhihi surah.
tidak ya mencakup gambaran jual beli yang seperti ini. La bi lafzihi wa la bi ma'nahu. Tidak berdasarkan lafadznya, tidak pula berdasarkan maknanya. Wala mahdzura fi dzalik. Enggak ada masalah di dalam hal seperti itu. Ya, tadi dasarnya adalah hadis Jabir bin Abdullah, memberikan syarat kepada Nabi, enggak ada masalah. Nah, jadi yang bermasalah itu adalah tafsir yang dilarang itu adalah dua, yang dimaksud dua jual beli dalam satu transaksi adalah tafsir yang ketiga. Nah, itulah yang dilarang. Jadi kalau Pak Budi menjual ke Pak Jarwo motornya, Pak Jarwo, ini saya jual motor saya. Berapa dibeli Pak Budi? Mau dijual berapa? Antum mau jual berapa? Ya, saya jual 35 juta. Ini masih bagus gitu ya. Ya oke, kata Pak Jarwo, saya jual. Tapi saya nggak bisa bayar sekarang. Ya nggak apa-apa. Besok antum, asal berapa bulan ya antum mau bayar motor saya 35 juta. Ya setengah tahun lah, 6 bulan. Oke. Tapi nanti kata Pak Budi ke Pak Jarwo, nanti saat antum bayar, saya beli lagi motor itu ya. Itu dari antum, tapi seharga 70 juta. Nah, lalu Pak Jarwo oke deh, nggak masalah gitu. Nah, ini yang dilarang. Itu yang maksud bai'atani fi bai'atin. Nah, ini nanti dalam bahasa lain disebut inah, bai'ul inah namanya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, jadi tafsir yang paling jelas dan paling dekat pada kebenaran adalah at-tafsiru salis, ya, tafsir yang ketiga. Nah, maka ini akal-akalan tadi istilah Pak Budi. Jadi Pak Budi sebenarnya mengakali biar dapat untung dari Pak Jarwo, kan lumayan 30 juta kan. Nah, ini ngakali namanya. Nah, inilah riba. Ini riba yang seperti itu. Kalau nggak mau riba ya harus sama. Antum jual ke Pak Jarwo 100 juta, antum beli ke Pak Jarwo juga 100 juta. Gitu. Jangan antum jual 100 juta lalu antum beli 70 juta misalnya. Atau tergantung Pak Jarwo mau jual berapa kan begitu. Nah, ini maknanya. Nah, jadi itulah yang dilarang. Kalau Pak Jarwo, ya udahlah, apalagi Pak Jarwo lagi butuh uang gitu ya. Setelah 6 bulan lunas, butuh uang. Ya udah, saya beli sini motor antum. Kemarin antum beli berapa dari saya? 35 juta kan? Iya, ya saya beli 20 juta sini. Kan lumayan 15 juta. Kontan, saya bayar. Antum kan dulu kredit saya bayar kontan nih 20 juta. Nah, ini haram. Itulah yang disebut dua jual beli dalam satu transaksi. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in, maka di dalam hadis ini ada kaidah ya, yaitu saddu zara'i. Saddu zara'i. Menutup jalan kemungkaran. Nah, itu harus ditutup sebisa mungkin, oleh karenanya dilarang oleh Nabi SAW. Pasti nanti akan terjadi keributan antara Pak Budi dengan Pak Jarwo. Oh, enak sekali antum jual ke saya 35 juta, kok antum cuma nawar 20 juta. Padahal baru saya lunasi, antum udah mau beli harga segitu. Nah, nanti jadilah keributan, mungkin Pak Jarwo merasa terzolimi dan seterusnya. Supaya itu tidak terjadi, dilarang. Nah, ini yang disebut sadduz zara'i, menutup jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada perbuatan dosa. Gimana? Oh iya, kalau tidak ada kesepakatan dari awal boleh. Ya tergantung Pak Jarwo kan mau jual ke siapa aja, tidak harus ke Pak Budi ya. Misal qadarullah kok yang mau beli Pak Budi gitu ya. Nah, itu bisa ya. Tapi kalau disyaratkan dari awal, nah itulah yang disebut bai'atani bi bai'atin. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 820 dari Amru bin Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu salafun wa bai'un wala sartani fi bai'in wala ribhu ma lam yudman wala bai'u ma laisa indak. Hadis rawahu al-khamsah wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Wa akhrajahu fi ulumil hadis min riwayat Abi Hanifah
an Amr al-mazkur bilafadz naha an bai'in wa syartin. Rasul melarang jual beli dengan syarat. Dari sisi ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat wa huwa gharib, tapi ini hadis gharib, aneh ya. Baik, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, apa makna dari hadis yang ke-820 ini? Ya. Jadi kata Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu salafun wa bai'un, tidak halal pinjaman dan jual beli. Nah, di bawah ada catatan kaki, pinjam dan jual beli itu contohnya, saya jual barang ini padamu dengan harga 1.000, dengan syarat engkau meminjami aku 1.000 ya, berupa barang misalnya. Nah, itu namanya menjual bersyarat menghutangi. Gitu. Aku jual ya barang ini kepadamu seharga 200.000. Nah, tapi kamu hutangi aku 200.000 misalnya. Aku butuh uang 200.000. Nah, ini silakan kau jual, kamu beli 100.000 gitu misalnya. Nah, ini namanya salaf wa bai', hutang dan jual beli. Maka yang seperti ini tidak halal. Wala sartani fi bai'in, dan ya tidak halal dua syarat dalam satu jual beli. Nah, tidak halal dua syarat dalam satu akad jual beli. Nah, di bawah ada catatan kaki, dua syarat dalam satu akad jual beli. Ya, misalnya apa? Orang menjual berkata, saya jual barang ini kepadamu dengan syarat jangan kau jual lagi dan jangan kau berikan kepada orang lain. Nah, ini namanya dua syarat dalam satu jual beli. Jadi jangan kau berikan kepada orang lain atau jangan kau jual lagi kepada orang lain. Maksudnya jual kepadaku. Ada dua syarat. Silakan kamu beli barang ini, tapi syaratnya dua gitu. Satu, jangan kau berikan pada orang lain. Yang kedua, kalau kau mau jual jangan kau jual ke orang lain, jual kepadaku. Nah, ini penjelasan tambahan dari hadis yang tadi yang pertama. Yang ketiga yang dilarang, yang tidak halal dilakukan apa kata Nabi? Wala ribhu ma lam yudman. Dan ya tidak halal menjual atau mendapat keuntungan ya dari barang yang dia jual yang tidak dapat dijamin. Tidak halal mendapat keuntungan dari menjual barang yang dia tidak jamin. Nah, contoh, ada orang menjual barang itu tidak ada pada dirinya. Dia nggak megang barang itu. Barang itu yang megang orang lain. Dia tidak menguasai barang tersebut. Lalu dia dapat keuntungan. Misalnya, ya kayak kemarin apa itu? Yang cuman majang foto apa namanya? Kemarin itu majang foto di medsos kita jual dropship. Nah, itu kan yang jual secara dropship itu dia mengambil keuntungan sementara barangnya dia tidak jamin. Tidak ada dalam jaminan dirinya. Nah, yang seperti ini tidak halal. Nah, ini dasarnya. Wala ribhu ma lam yudman. Dikuatkan lagi dengan yang keempat, wala bai'u ma laysa indak. Dan tidak halal menjual barang yang tidak engkau miliki. Hadis rawahu al-khamsah disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Hakim. Nah, sementara dalam kitab Ulumul Hadis riwayat dari Abu Hanifah dari Amr juga lafaznya berbunyi naha, Rasul melarang an bai'in wa syartin, jual beli dengan syarat. Tapi yang ini dianggap gharib, aneh ya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar walaupun disebutkan dalam kitab At-Tabrani, kitab Al-Awsat. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Apa kesimpulan hadis ini? Ya. Hadis yang pertama tadi ya hadisnya disahihkan oleh beberapa
ulama hadis ya. Sementara hadis yang kedua dianggap gharib. Ya. Dan gharib itu sebenarnya masih ada kemungkinan sahih ya. Tapi juga ada kemungkinan dhaif. Tapi di sini Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mengatakan ya, hadis yang kedua tadi ya, sanadnya wahin, lemah sanadnya. Al-Imam Ad-Daruqutni mengatakan matruk, hadisnya ditinggalkan. Dan Syekh Al-Albani mengatakan lam a'rifhu, aku enggak kenal tuh Abdullah bin Ayyub Ad-Darir Al-Qirabi, aku enggak kenal. Nah, ini dilemahkan oleh kibaru a'immatil hadis, dilemahkan oleh ulama hadis senior ya. Seperti Al-Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abdullah bin Al-Mubarak, Imam An-Nasai, Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Kenapa? Wadzalika li su'i hifzihi, karena buruknya hafalan si Abdullah bin Ayyub Ad-Darir Al-Qirabi tadi. Nah, ini yang kedua. Sementara yang pertama itu hadisnya ya, sanadnya hasan dari Amr bin Shu'aib itu. Jadi kita fokus pada hadis yang pertama saja. Kesimpulan dari hadis itu, Bapak Ibu dan sekalian, hadis itu menunjukkan bahwa tidak boleh menggabungkan antara hutang dengan jual beli. Itu tidak boleh. Aku jual barang ini kepadamu tapi engkau hutangi aku sekian. Nah, abi'uka hadhihi sayyara ala an tuqridani kada wa kada. Aku jual mobil ini kepada engkau tapi engkau menghutangi aku sekian-sekian. Nah, fahadza la yajuz, maka jual beli yang seperti ini tidak boleh, haram ya, tidak halal. Gitu. Karena jual beli, menjual itu dilakukan sebagai sarana untuk hutang. Mendapatkan hutangan kan itu manfaat kan? Ya atau tidak? Ya. Nah, jadi karena dia mengambil manfaat lain, yaitu hutang dari jual beli tadi. Nah, karena tadi yang membeli, dia tidak akan menghutangi kecuali karena dia membeli barang itu. Nah, karena dia beli, dia harus menghutangi. Nah, ini nggak boleh. Ya. Karena hukum asal menghutangi seseorang itu, ya motifnya adalah membantu, bukan membebani. Menghutang itu membantu. Orang dalam kesusahan, kita hutangi. Jangan, oh, kamu mau hutang ke saya, ya. Nah, lalu ada syarat dan seterusnya. Nah, ini maka tidak boleh. Ya, jual beli dengan hutang disyaratkan, ya, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh hukumnya menggabung dua syarat dalam satu akad jual beli. Gitu. Nah, walaupun para ulama memang berselisih tentang tafsir daripada wala syartani fi bai'in itu. Nah, seperti tafsir yang tadi sudah dijelaskan di depan. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian. Jadi yang dimaksud dua syarat itu gimana misalnya? Nah, tadi di catatan kaki saya jelaskan. Nah, kamu mau beli mobilku ini silahkan, tapi syaratnya satu, jangan engkau berikan kepada orang, jangan engkau jual lagi kepada orang lain. Itu syartoni. Ya, dua syarat fi bai'in dalam satu transaksi jual beli. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang ketiga tadi, tidak boleh mengambil untung dari barang yang kita jual yang kita tidak bisa menjaminnya. Itu nggak boleh. Jadi nanti kalau ada apa-apa, dia nggak bisa memberikan jaminan apapun. Kerusakan misalnya, dia nggak bisa. Nah, oleh karenanya tidak boleh tuh mengambil keuntungan dari menjual sesuatu yang dia sendiri yang menjualnya tidak bisa memberikan jaminan apapun. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, dan yang terakhir dari hadis ini adalah apa?
Hadis ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh seseorang menjual sesuatu yang dia tidak punya. Ayo saya jual HP. Nah, harganya sekian. Tapi dia nggak memiliki, nggak menguasai barang tersebut. Ya dropship itu tidak boleh. Nah, la bai'u lima laisa indakanya. Tidak boleh tadi menjual sesuatu wala bai'u ma laisa indak. Wala bai'u ma laisa indak. Atau dalam istilah yang dalam redaksi yang lain wala tabi' ma laisa indak kata Nabi. Jangan engkau menjual sesuatu yang engkau tidak miliki. Ya harus kita punya dulu. Baru kita jual. Lain kalau kita mempromosikan barang orang yang punya orang lain, tapi kita ikut mempromosikan. Nah, itu boleh sebagai marketing gitu. Nah, saya jual karena dia mewakili produsen atau mewakili yang punya barang. Nah, itu lainnya. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi jangan engkau jual sesuatu yang engkau tidak engkau miliki. Nah, ini. Jadi harus dimiliki dulu barangnya, harus dikuasai dulu, baru kemudian kita boleh menjualnya. Nah, termasuk kalau kita beli barangnya belum kita terima, itu jangan dijual ke orang lain dulu. Gitu. Harus kita terima dulu barangnya, qobd dulu. Baru kalau sudah kita terima, jual lagi kepada orang boleh. Misalnya kita beli di pasar, suatu barang langka, kita dapat tinggal sisa satu. Tapi kita udah bayar, kita belum pegang barangnya, ada orang mau beli, langsung kita jual. Padahal kita belum pegang barangnya, bahkan masih berada di situ. Nah, itu jangan. Kalau mau, ambil dulu itu barang, keluar dari tempat itu, baru jual kepada orang lain. Kita untung ada masalah. Tapi harus ambil dulu barangnya, keluar kita dari tempat tersebut, dari majlis tersebut. Nah, misalnya di pasar, keluar di pasar itu. Ke parkiran, atau maka lebih jauh lagi, baru kemudian kita jual, baru boleh. Karena kita udah kuasai. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kalau belum kita pegang, belum kita kuasai, bahkan masih ada di satu majelis, itu dilarang kita menjual walaupun kita sudah membelinya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu keterangan dari hadis yang ke berapa tadi? 819 ya. 18 19. 20. 820. Baik. Kemudian berikutnya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hadis yang ke-821. Hadis dari Amru bin Su'aib an abihi an jadihi, dari bapaknya dari kakeknya. Kalau dia mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Rasulullah SAW melarang menjual ya urban itu uang panjer, menjual dengan uang panjer. Nah, itu berdasarkan hadis ini dilarang ya. Rasul melarang jual urban. Ada catatan kaki, jual urban itu contoh seseorang membeli barang, kemudian ia berkata kepada si penjual, saya kasih engkau 10.000 rupiah sebagai uang muka, bila aku ambil barang tersebut ya akan saya tambah sesuai dengan harganya, kalau tidak uang muka itu jadi milikmu. Bisa beli, bisa nyewa, gitu ya. Jadi ada orang cari rumah, ya ketemu, lalu yang lagi nyari rumah, nah ini di berapa nih dijual rumah ini? 300 juta. Oke deh, saya beli. Tapi ini dulu ya, saya panjar dulu. Oke silakan, kata yang punya rumah. Berapa nih Pak panjarnya? Ya 10% lah. 10% dari 300 juta berapa?
Berapa? 30 ya. 10% per skot uang muka. Nah, uang panjer. Oke. Tapi yang mau beli dia masih cari rumah yang lain, mau nyari yang lebih strategis. Mudah-mudahan dapat gitu ya. Kalau enggak ya oke, jadi itu kan. Nah, sehingga dia mengatakan, Pak, tapi nanti bisa jadi bisa enggak gitu, saya beli rumah jenengan 300 juta ini. Nah, tapi supaya Bapak enggak jual ke yang lain, ya saya kasih persokot uang muka. Oke. Nah, baik kata si penjual atau pembeli mengatakan, tapi nanti bila mana engkau tidak jadi membeli rumah ini, uang muka yang sudah engkau bayarkan 10% itu jadi milikku, kata si penjual. Panjer kan? Nah, ya sama nyewa misalnya, nyewa kontrakan. Saya mau kontrak rumah Bapak, oke bila silakan. Berapa setahun? Setahunnya 10 juta. Pakai uang muka Pak? Ya dong, harus pakai uang muka. Berapa? 10%. 1 juta berarti ya. Kan 10 juta 1 tahun. 1 juta uang muka sebagai tanda jadi. Nah, itu namanya baiul. Nah, itu namanya baiul urban tuh yang seperti itu. Kalau jadi yang 1 juta itu dihitung, berarti kekurangan 9 juta kan? Oke Pak, jadi mulai bulan September saya akan tempati jadi. Ya oke, berarti kurangnya berapa? 9 juta kan? Ya, saya bayar. Tapi kalau nggak jadi, gimana? Ya wah, itu jadi milik saya dong, gitu ya, kata si penjual. Atau boleh juga yang ngomong si pembeli, kalau saya nggak jadi Pak, uang 10 juta, uang 1 juta jadi milik Bapak. Nah, itu namanya baiul urban. Dalam hadis ini dilarang. Naha Rasulullah SAW an bai'il urban. Rawahu Malik wa qala, dan Imam mengatakan balagani an Amr ibni Su'aib bihi. Nah, tetapi Bapak Ibu dan sekalian, dari sisi sanad hadis ini dhaif sanadnya. Hadisnya lemah. Karena Imam Malik mendengar hadis ini dari Ibnu Luhaiyah, dari Amr bin Su'aib. Tapi Imam Malik tidak menyebut Ibnu Luhaiyah. Karena emang si Ibnu Luhaiyah ini dhaif ya. Orangnya dianggap lemah, sanad lemah. Kalau ada hadis berasal dari Ibnu Luhaiyah. Gitu. Sementara Amr bin Su'aib memang terkenal. Nah, itu sebabnya karena ada si Abu Luhaiyah dan hadis ini makanya dhaif. Di sisi lain juga ada keterputusan sanad, inqita'. Kenapa inqita' terputus? Karena Imam Malik mengatakan ini dari Amr bin Su'aib. Padahal Imam Malik tidak pernah ketemu dengan Amr bin Su'aib, tidak pernah mendengar langsung dari Amr bin Su'aib. Nah, ini namanya hadis munqati. Imam Malik itu tabi'ut tabi'in. Generasi tabi'ut, bukan tabi'in, tidak pernah ketemu sahabat Imam Malik. Loh kok tiba-tiba beliau mengatakan dari sahabat? Ketemu aja nggak pernah. Sebenarnya ada tabi'in yang di level tabi'in namanya Ibnu Luhaiyah, tapi ini orang lemah. Makanya Imam Malik nggak nyebut langsung dari Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi. Nah, jadi dengan demikian hadis ini dhaif. Karena hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Berarti kesimpulannya bai'ul urban boleh atau tidak? Boleh gitu. Jual beli dengan cara panjer begitu boleh. Kalau ada orang mengatakan enggak, dilarang oleh Nabi. Enggak. Hadisnya yang melarang itu dhaif. Maka hadis dhaif enggak bisa jadi hujjah untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Nah, tempoh hari ada bapak-bapak, dia punya beberapa kos-kosan, kontrakan, rumah. Tanya, Ustadz, ya boleh nggak uang panjer orang yang mau ngontrak di rumah saya ambil karena dia nggak jadi gitu ngontrak di rumah saya, dia udah manjer, ada uang muka.
Boleh nggak? Saya bilang boleh Pak, tidak masalah. Asal itu disampaikan dari awal. Mas, kalau jenengan mau ngontrak di rumah saya silahkan. Kapan? Nanti Pak akhir September. Oke, tapi tolong ya ada uang muka, uang panjer. Nah, berapa Pak uang panjernya? 10% atau 5% misalnya. Sebagai tanda jadi, kan saya tidak akan memasarkan ke yang lain, nggak akan ngontrakin yang lain, karena sampean kan mau ngontrak sini toh. Walaupun sekarang baru akhir Agustus, atau udah masuk September sekarang ya? Udah ya? Tanggal 1 September sekarang ya? Tadi maghrib kan? Termasuk, iya kalau September tengah malam. Kalau bulan Hijriah tadi maghrib ya? Nah, sudah masuk. Nah, tapi nanti baru saya tempati di akhir September Pak. Ya nggak apa-apa silahkan. Berarti selama September ini saya akan tahan di rumah, tidak akan saya kontrakan ke orang lain untuk sampean. Iya. Oleh karenanya sebagai tanda jadi uang muka. Oke, siap. Nah, berapa tadi misalnya 10 juta 1 tahun, 10% 1 juta kan. Nah, terus ternyata nggak jadi gitu. Nggak jadi kan. Maka uang 1 juta itu jadi milik siapa? Pemilik kos-kosan atau kontrakan. Nah, ini menurut ya para ulama diantaranya Ibnu Sirin, Mujahid, ya, dan termasuk ada riwayat dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jual beli yang model seperti ini itu boleh. Jawaju bai al-urbun itu dibolehkan, tidak dilarang gitu. Sementara pendapat lain mengatakan dilarang karena dalilnya hadis ini. Cuma yang mengatakan dilarang hadisnya tadi lemah gitu. Nah, jadi hadis ini yadullu ala nahyi an bai'il urban wa nahyu yaqtadi al-fasad wa hadza madhhab al-jumhur. Nah, jumhur mengatakan tidak boleh gitu. Jumhur ya. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Itu. Karena ini sama dengan bai al-gharar. Karena ini sama dengan dia memakan harta tanpa ada kompensasi. Enggak ada timbal baliknya. Dia makan uang 1 juta, uang panjer, apa timbal balik bagi orang yang manjer tadi? Dapat sesuatu nggak? Kan tidak. Makanya nggak boleh. Menurut pendapat kedua, jumhur mengatakan seperti itu. Tapi ya mazhab al-Hanabilah mengatakan boleh. Dalam hal ini jumhur Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Tapi Imam Ahmad, mazhab al-Hanabilah boleh. Gitu. Karena ada nanti riwayat dari Umar ibn Khattab, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Termasuk dari ulama salaf yang lain seperti Ibnu Sirin, Mujahid. Nah, mana dasarnya? Satu ya. Hadis dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abdurrahman bin Farruh, dari Nafi bin Al-Haris. Nafi bin Al-Haris itu adalah pembantu Umar ibn al-Khattab, atau orang yang ditunjuk oleh Umar untuk menjadi gubernur di Makkah. Lalu Nafi bin Al-Haris membeli ya rumah dari Sufwan bin Umayyah. Istara Nafi bin Al-Haris bin Sufwan ibni Umayyah daron liman li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Nafi bin Al-Haris membelikan Umar rumah. Ya. Belinya dari Sufwan bin Umayyah. Seharga berapa? Nah, tidak dijelaskan, tapi waktu itu Nafi bin Al-Haris memberi uang muka kepada Sufwan sebanyak bi arba'ati alafi dirhamin. 4.000 dirham.
Lalu ya kalau Umar ridho, maka rumah ini akan dibeli jadi. Tapi kalau Umar lam yardho, uang muka sebesar 4.000 dirham menjadi milik Sufwan. Hadis akhrajahu Al-Bukhari secara muallak dan juga Imam Al-Baihaqi dengan para perawi yang sikot terpercaya. Nah, artinya praktek yang terjadi jual beli yang dilakukan antara Nabi bin Al-Haris dengan Sufwan bin Umayyah membeli rumah untuk Umar ibn Khattab dengan cara dipanjer, kalau jadi akan dilunasi, kalau nggak jadi 4.000 dirham tadi menjadi milik Sufwan. Nah, ini terjadi dan Umar tidak melarangnya. Nah, inilah dalil yang menguatkan bahwa jual beli dengan cara urbun atau urban tadi, ada panjer, itu hukumnya boleh. Kalau ada orang mengatakan, oh, enggak dong, karena enggak ada timbal balik, rugi dong yang mau beli, yang mau beli ya. Kalau enggak jadi kan uangnya hilang tuh. Nah, kata saya Abdullah bin Shalih Fauzan, beliau mengatib para ulama yang membolehkan jual beli seperti itu. Kalau ada orang mengatakan tidak ada timbal balik, ada. Apa timbal baliknya? Waktu. Gitu. Yang punya rumah kan ada dalam tenggang waktu dari 1 September sampai akhir September, ada beberapa orang datang mau menyewa rumahnya kan? Dia larang. Coba. Ternyata nggak jadi misalnya yang udah mau nyewa. Sementara yang mau jual yang mau nyewakan rugi dia. Udah berapa orang yang mau nyewa enggak, ya dia tolak. Dia nggak dapat uang. Ternyata yang ngomong mau nyewa tidak jadi. Nah, itu imbalannya. Jadi ada resiko yang dihadapi oleh yang punya rumah. Nah, untuk menutupi resiko tersebut, maka tadi uang panjer menjadi milik yang punya rumah bila mana penyewaan itu tidak terjadi. Oleh karenanya ini sesuatu yang boleh. Bai al-urbun itu boleh. Tapi jika si yang punya rumah dia mengatakan ya wis ropopo, nggak jadi Thomas sampean, nggak Pak, wis nih ambil uang 1 juta, kamu bawa lagi. Andai kata si yang punya rumah bilang begitu, hada afdal, ini lebih utama. Karena apa? Karena ada hadis Nabi ya yang berbunyi, man aqala musliman aqalahullahu asaratahu yaumal qiyamah. Nah, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang muslim, tadi kan dimudahkan yang mau nyewa nggak jadi kan diberikan, ya udah ambil lagi uang. Allah aqalahullahu asaratahu yaumal qiyamah. Allah akan berikan ampunan kemudahan bagi kesalahan dia kelak nanti pada hari kiamat. Jadi orang yang punya rumah, ya mas nggak jadi toh sampean ya, nih uang ambil aja. Kan berarti kemudahan kan bagi orang yang mau nyewa kan. Nah itu kelak nanti pada hari kiamat kita, katakanlah kita yang punya rumah, Allah akan maafkan kesalahan kita. Itu ini afdal. Tapi andai kata ya wis kamu nggak jadi toh, ya udah ya berarti uang 1 juta milik saya, itu juga boleh. Cuman nggak ada pahalanya itu. Nggak ada pahalanya. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain, ya penjelasan dari hukum bai'ul urbun atau urban. Jadi boleh atau tidak? Boleh. Hadis ini yang melarang bisa jadi hujah atau tidak? Kenapa? Karena lemahnya hadis tersebut. Jadi baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sementara ini yang kita bisa bahas ya, sekarang sudah jam 9 lewat 4 menit.
Baik, barangkali ada di antara Bapak Ibu dan sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Kau ikan. Kalau masalah dropship itu kan sekarang di alternatif ya para perusahaan juga para mencari Cuan. Ya. orang usaha itu kan jangan memasarkan dia sebenarnya tidak tanpa modal, Tanpa resiko. dia bisa tanpa packing lah, dia bisa tinggal memasarkan aja. Dan itu juga kalau seperti di kantor itu ada kesepakatannya. Nah, itu apakah boleh? Jadi seperti ya ada sepakat. Jadi seakan-akan tuh dia sebagai marketingnya, tapi modelnya dropship gitu loh. Tapi dia tidak dapat gaji dari perusahaan kecuali kalau dia berhasil menjualkan. Ya, itu mungkin dari marginnya Harga itu ya yang dia jual. atau kalau enggak ya sudah ditentukan dari perusahaan dapat sekian persen gitu. Ya, dia juga enggak tahu barangnya dan Ke pembeli gitu ya. Ada orang beli, Pak saya beli yang ini, oke. Waktu kita yang pasang, yang dropship menghubungi produsen. Pak ini ada orang pesan yang ini. Oke nanti saya kirim misalnya gitu. Ya itu termasuk nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Jadi tidak ada di bawah jaminan dia kan. Dia tidak bisa menjamin apa-apa kan. Nah, itu alasannya. Ada potensi terzolimi orang yang beli. Karena yang jual nggak bisa menjamin apapun. Itu masalahnya di situ. Kecuali wakil lain lagi tadi. Emang akhirnya dia wakil. Dropship kan apa selalu menjadi wakil? tapi dari kantor ada persyaratan juga Kecuali mungkin itu ya ada keterikatan. Ada keterikatan sehingga dia legal sebagai wakil dari perusahaan. Nah, itu lain. Nah, ya sama seperti orang menjualkan tanah orang lain ada keterikatan. Yang kemarin kita bahas ya, ada orang mau jual tanah, ini tolong jualkan tanah saya, ini sertifikatnya. Nah, nanti antum jual ke orang harganya sekian. Oke, siap. Sertifikat dikasihin. Nah, itu mewakili si yang punya tanah kan itu. Kalau dropship kan pada umumnya tidak begitu. Kecuali tadi memang ada MOU-nya. Nah, kalau ada keterikatan berarti nggak ada masalah. Jadi dia lebih pada marketing sebenarnya. Jadi itu. Nah, karena wakil statusnya sama dengan yang diwakili. Gitu. Jadi itu wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi kalau dropship murni tidak ada keterikatan apapun, nah ini yang nggak boleh. Walaupun diketahui oleh yang punya barang, tidak ada keterikatan apapun. Artinya yang punya barang juga tidak terikat kan? Ternyata pas ada orang beli ke yang dropship tadi, pas beli barangnya nggak ada. Kan yang punya, yang produksi barang tidak terikat, tidak harus nyetok buat antum kan? Misalnya antum yang dropship kan gitu. Akhirnya yang beli kecewa gitu. Jadi itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Jadi monggo Pak Budi. Teman saya ngasih foto, Mas Pak ini bagus PGR kulit asli, ini mahal 350, nggak apa-apa. Begitu di Vietnam itu sepatunya dipakai sebulan nggak jebol. Nah itu kayak gitu sama kan ya? Ya, berat. Yang jual bisa memberikan jaminan nggak tuh? Enggak kan? Foto aja. Itu tidak sesuai dengan foto. Ya itu termasuk tidak boleh seperti itu. Nah, penipuan, goror itu termasuk goror kan, menipu. Ya siapapun, mau ustaz mau siapa, ya. Karena dia ustaz, antum yakin gitu ya. Udah jebol, ya. Terus antum komplain nggak sama si ustaz itu? Tan udah jebol ya Tan? Ya itu urusan antum misalnya. Aku bilang ini
beli lagi. Dia ganti nggak? Nah, kan nggak, dia nggak bisa menjamin apapun kan? Dia mau berapa? Hmm. Iya, sama. Tidak maaf, minta maaf tidak cukup ya untuk menghalalkan. Ya. Ya itu antum namanya aqala musliman, mempermudah urusan dia ya. Iya. J itu Pak Budi sama aja. Ya maka tadi jangan menjual sesuatu yang kita tidak bisa menjamin, gitu. Tidak ada dalam jaminan kita, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak kita miliki. Naam, itu wallahu alam berdasarkan hadis tadi. Ya. Sering terjadi di kantor itu Ustaz. Ya. Misalkan saya mau beli HP Samsung atau iPhone 15 lah. Waktu itu ternyata nggak ada, kemudian jualannya foto-foto lain, telepon. Ternyata di sana ada, kemudian di order yang ngirim ke foto lain. Itu masuk Payment Malaysia Printer. Nah tapi barangnya diperlihatkan nggak ke antum? Ya setelah ada diperlihatkan, didatangkan. Sebelum transaksi, barangnya dibawakan. Ini mas, kalau mau iPhone 16 ini HP-nya. Padahal tadi dia tidak punya kan? Dia hubungi temannya, lalu kemudian dapat dia jualkan ke kita, gitu ya. Nah, lalu dia bisa memberikan jaminan nggak kalau ada kerusakan dan sebagainya? Nah, selama dia bisa memberikan jaminan nggak ada masalah. Nah, tadi kan malam yudman, dia nggak bisa memberikan jaminan, ya itu yang nggak boleh. Kalau dia bisa memberikan jaminan, kalau ada rusak atau apa-apa, silakan balikin, saya bertanggung jawab. Barangnya ada ini, antum cek dulu silakan kan, dicek, udah cek bagus, baru 2 hari udah masalah, antum balik ke situ dia ganti kan, nah itu boleh seperti itu, karena dia bisa menjamin. Kan yang nggak boleh itu malam yudman tadi, sesuatu yang dia tidak bisa jamin. Nah itu, ya seperti kasus Pak Budi tadi, ya jual. Nah, ketika ada masalah nggak bisa memberikan jaminan apapun kan? Ya itu, selama dia bisa memberikan jaminan maka boleh. Berarti kan yudman, dia dijamin barang itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu, terakhir silakan. Seperti tadi terangkan tentang masalah penjual yang mungkin termasuk bukan barangnya. Ya. Yang sering terjadi di pasar yang menjual dalam barang yang sama satu saat mungkin menjadi pekerja katakanlah yang dimaksud bis song ada Apa? kemeja yang mau dibeli yang dikendaki sesuai dengan merek dan sebagainya. Ya. Kebetulan yang pembuatan itu habis. Habisnya. Penjual kehabisan barang itu. Terus benar dia mau memberikan ke pedagang lain. Mau cari, tak cariin. Dengan harga sudah sepakat sama dengan mereka tanpa. Masuk. Terus tadi kalau ada apa-apa dengan kameja itu dia bisa memberikan jaminan tidak? Ya selama dia si penjual ini dia nggak punya kan, sama sebenarnya seperti kasus Mas Muarif tadi kan, beli HP di counter dia nggak punya, dia cari ke yang lain kan, sama. Selama dia yang jual yang nyari ke tempat lain bisa memberikan jaminan nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu tadi dia tidak bisa memberikan jaminan apapun. Nah, contoh konkretnya cerita yang disampaikan Pak Budi tadi. Iya, ya selama fotonya bagus, itu kan. Begitu sampai itu nggak kapok-kapok. Sepatu kan masih sekali kan, masih kan. Caranya bagus. Dari orang yang sama lagi. Dari orang yang sama. Tadi sepatu ini celana gitu ya. Ya, ya itu. Nah itu contoh ya transaksi barang yang menjualnya tidak bisa memberikan jaminan apapun. Ya, ya itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.